hal-hal yang lucu-lucu begini masuk dalam satu ajaran keimanan? Biar jadi muhrim, Mbak, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan fitnah dari pihak Kristen tentang hadis menyusui orang dewasa. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Pada video ini, mereka menggunakan hadis Muslim dan An-Nasai yang berbunyi. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Saya melihat kemarahan di wajah Abu Hudzaifah karena Salim masuk rumahku." Beliau bersabda, "Susuilah dia." Kemudian Sahlah berkata, "Bagaimana saya menyusuinya, sedangkan dia adalah laki-laki dewasa?" Kemudian beliau bersabda, "Bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa?" Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat sesuatu pun di wajah Abu Hudzaifah setelah itu yang tidak saya suka." Hadis ini kemudian menjadi bahan olok-olokan sebagian umat Kristen kepada umat Muslim. Mereka mengolok-olok tanpa mengetahui riwayat yang sebenarnya tentang hadis tersebut. Kita saksikan videonya, teman-teman. Ini dari Ibnu Majah 1934. Ini tentang menyusunya orang yang sudah dewasa. Judulnya udah jelas ya. Ditemukan ayatnya, ayo rame-rame. Ini ketika Muhammad nyengir ya. Ketika ada terjadi persusuan itu ya. Masih juga di dalam kitab yang sama. Ini Sahih Muslim 2636 masih sama ya. Ini bukunya. Ini tentang menyusui orang yang sudah dewasa. Nah, apa yang ada di sini dikatakan ini dari Aisyah juga. Aisyah berkata, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu yang karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia." Dia Salah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa." Maka Rasulullah tersenyum sambil berkata, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Yang menarik di hadis yang lain diketemukan ya. Jadi dia ikuti apa yang disuruh oleh Muhammad itu. Dan kemudian setelah dia menyusui siapa tadi yang disusunya itu ya, si Salim itu. Lalu kemudian si Salim senang dia. Dia bilang begini ya, "Saya tidak melihat sesuatu apapun di wajah Abu Hudzaifah setelah itu yang tidak saya suka." Ya senanglah si Abu Hudzaifah udah tercapai keinginannya. Gimana? Ini Pak, mungkin sebentar Bro Scott, mungkin istilahnya itu cocok begini ya, kalau kita lihat orangnya gemuk itu, wah susunya cocok ini. Mungkin gitu ya Bro Scott ya. Apa urusan ini dengan keimanan? Gitu loh. Hal-hal yang lucu-lucu begini masuk dalam satu ajaran keimanan? Biar jadi muhrim, Mbak, katanya. Ya, apapun lah namanya itu. Seperti yang kita lihat, teman-teman, bagaimana mereka tertawa sepuasnya dan mengolok-olok, tetapi mereka salah memaknai hadis tersebut. Muhrim dan mahram saja mereka tidak bisa membedakan maknanya apa. Mereka menganggap dengan menyusui, hubungan bisa menjadi muhrim. Padahal dengan menyusui anak, hubungan bisa menjadi mahram, yaitu orang tersebut menjadi haram dinikahi. Sehingga orang yang sudah menyusui kita, haram hukumnya untuk dinikahi. Pantaslah mereka mengolok-olok, karena mereka menganggap dengan menyusui bisa menjadi muhrim. Kita lanjut, teman-teman. Jika mereka tertawa mengolok-olok hanya dengan membaca hadis itu, lantas bagaimana kalau mereka membaca ayat dalam Alkitab mereka? Seperti yang tertulis di Yehezkiel 23, yang berbunyi, "Firman Tuhan datang kepadaku, anak manusia, ada 2 orang perempuan yang merupakan anak perempuan dari ibu yang sama. Mereka melakukan pelacuran di Mesir, di masa mudanya mereka terlibat dalam prostitusi. Payudara mereka diremas di sana, kekasih membelai puting perawannya di sana." Setelah mereka membaca ayat ini, apakah mereka akan tertawa sambil jungkir balik atau tertawa sambil jingkrak-jingkrak? Karena ini adalah firman langsung dari Tuhan, bukan perkataan yang keluar dari mulut seorang nabi. Dari hadis ini, ada 3 orang yaitu Sahlah, Abu Hudzaifah dan Salim. Sahlah dan Abu Hudzaifah adalah suami istri, sedangkan Salim adalah anak yang mereka adopsi dari kecil. Pertanyaannya, siapakah yang akan disusui oleh Sahlah?
Apakah suaminya sendiri atau anak angkatnya yaitu Salim? Jawabannya, yang akan disusui adalah Salim, yaitu anak angkat mereka dari kecil. Pertanyaannya, sebelum Salim disusui oleh Sahla, suami Sahla yaitu Abu Hudzaifah marah ketika Salim selalu datang ke rumahnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa pada saat Salim sudah disusui oleh Sahla, suami Sahla tidak marah lagi? Kalau berpikir secara logika, Salim datang ke rumah mereka saja, suami Sahla marah. Kenapa setelah Salim disusui, suaminya tidak marah lagi kepada Sahla? Harusnya setelah mengetahui Sahla sudah menyusui Salim, harusnya suaminya tambah marah lagi. Jadi apa alasan suami Sahla tidak marah lagi setelah Sahla menyusui Salim? Kita lihat riwayatnya teman-teman. Ketika ayat Al-Quran turun tentang membatalkan status anak adopsi dan perintah mengembalikan hak nasab anak adopsi kepada orang tua mereka, maka para sahabat dengan bergegas mengembalikan anak yang mereka adopsi kepada orang tua mereka. Jika anak itu tidak diketahui orang tuanya, mereka kembalikan kepada maulanya. Maka Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah dan berkata, "Saya melihat kemarahan di wajah Abu Hudzaifah karena Salim masuk rumahku." Beliau bersabda, "Susuilah dia." Kemudian Sahlah berkata, "Bagaimana saya menyusuinya, sedangkan dia adalah laki-laki dewasa?" Kemudian beliau bersabda, "Bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa?" Jadi apa maksud Rasulullah menyuruh Sahlah menyusui Salim? Nabi hendak memahramkan Salim dan Sahlah, yaitu menjadikan Sahlah dan Salim selayaknya hubungan antara ibu dan anak kandungnya. Rasulullah juga ingin mempersatukan mereka dalam satu rumah, tanpa ada rasa canggung di antara mereka, menghilangkan rasa tidak senang pada diri Abu Hudzaifah, sekaligus merasa senang dengan keberadaan Salim di rumahnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Sahlah menyusui Salim seperti halnya menyusui anak bayi? Hadis ini tidak menjelaskan secara detail cara Sahlah menyusui Salim, lantas kemudian menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan sebagian orang Kristen. Padahal dalam hadis juga ada aturan dan tata cara menyusui orang dewasa, yaitu harus diperah terlebih dahulu dan tidak dibolehkan menyusu seperti bayi. Seperti hadis berikut, demikianlah cara menyusui anak yang sudah besar, sebagaimana sudah disebutkan, yaitu dengan cara dia memerah susunya kemudian meminumkannya. Adapun menghisap langsung dari puting susu ibu susunya, seperti halnya anak-anak bayi, ini tidak dibenarkan. At-Tamhid, demikian juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Zuhri, dari ayahnya, ia berkata, ketika Sahlah ingin memberikan air susunya kepada Salim, Sahlah menuangkan air susunya pada sebuah wadah, lalu Salim meminum air susu tersebut dari tempatnya setiap hari. Setelah 5 hari Salim meminum susu itu, maka ia diperbolehkan untuk bertemu Sahlah, walaupun Sahlah tanpa menggunakan tutup kepala atau jilbab, sebagai keringanan yang diberikan Nabi kepada Sahlah. Jadi seperti itu teman-teman, selain hadis di atas terdapat juga pada hadis An-Nasai berikut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, Salim telah mencapai usia kedewasaan dan mengerti apa yang dipahami laki-laki. Dia masuk ke dalam diri kita, dan menurutku Abu Hudzaifah tidak senang dengan hal itu. Nabi bersabda, beri dia susu, maka kamu akan menjadi haram baginya. Perhatikan hadisnya, Salim mencapai usia kedewasaan, artinya Salim itu disusui pada saat usia balik atau usia mencapai dewasa. Kalau usia balik di zaman sekarang 12 tahun, berarti zaman dulu bisa lebih muda, yaitu umur 12 tahun ke bawah. Jadi Salim bukan digambarkan seperti orang dewasa yang sudah berjenggot. Jadi alasan Sahlah menyusui Salim, supaya hubungannya seperti layaknya hubungan antara anak dan ibu kandung. Bukan lagi sebagai anak angkat. Dan untung menghilangkan rasa canggung antara Sahlah dan suaminya. Yang perlu ditekankan adalah, hadis ini hanya berlaku pada Salim saja pada waktu itu, dan tidak berlaku untuk orang lain. Apa yang terjadi pada Sahlah, istri Abu Hudzaifah dan Salim, adalah semata-mata pengkhususan di luar kebiasaan, dan itu adalah hak prerogatif Rasulullah. Hukumnya tidak berlaku buat orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, Rasulullah bersabda, tidak dapat menjadikan mahram melainkan susuan yang memberi bekas pada perut dengan susuan itu. Dan hal itu terjadi pada waktu anak tersebut belum disapih. H.R. Tirmidzi. Dari Jabir, dari Rasulullah, ia berkata, tidak ada susuan sesudah disapih, dan tidak ada yatim sesudah balik. H.R. Abu Dawud. Dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda,
Tidak ada susuan, melainkan yang berlangsung dalam usia 2 tahun. H.R. Daruqutni. Jadi jelas ya teman-teman, dari 3 hadis ini, Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa hanya susuan 2 tahun selama anak tersebut belum disapih yang bisa menjadikan mahram, yang bisa menjadikan hubungan layaknya seorang ibu dan anak kandung sendiri. Sedangkan aturan menyusui anak yang sudah dewasa hanya berlaku pada salim dan sahlah saja, supaya hubungan mereka menjadi mahram. Dan itu adalah semata-mata pengkhususan dan hak prerogatif Rasulullah. Hukumnya tidak berlaku buat orang lain, hanya berlaku pada salim saja. Kalau teman-teman Kristen memaksakan aturan ini diterapkan, maka yang akan terjadi adalah ketika Anda sudah menikah dan mempunyai istri, jika Anda minum ASI istri, maka hubungan Anda dan istri akan menjadi mahram, dan istrinya wajib diceraikan karena hukumnya sudah haram. Adapun karena adanya hadis tentang aturan menyusui orang dewasa, dengan cara harus diperah terlebih dahulu, dan tidak dibolehkan menyusu seperti bayi. Jangan menganggap aturan ini dibuat untuk orang yang ingin menjadikan anak angkat menjadi mahram, kemudian menyusui dengan diperah terlebih dahulu. Jika mengartikan seperti ini, itu salah besar kalau anggapan Anda seperti itu. Karena aturan tersebut hanya berlaku buat salim, dan tidak berlaku pada orang lain. Seperti yang dijelaskan pada 3 hadis tadi. Dalam kasus tertentu, kadang orang dewasa membutuhkan ASI yang berkaitan masalah kesehatan, terapi, dan lain-lain. Seperti yang Mimin kutip dari artikel Detik Health. Jika ASI digunakan untuk terapi pengobatan atau diminum, aturannya harus diperah terlebih dahulu, baru diminum. Kesimpulan dari pembahasan Mimin adalah, yang pertama, tujuan Nabi menyuruh sahlah menyusui salim adalah, Nabi bermaksud memahramkan salim dan sahlah, yaitu menjadikan sahlah dan salim selayaknya hubungan antara ibu dan anak kandungnya. Rasulullah juga ingin mempersatukan mereka dalam satu rumah, tanpa ada rasa canggung di antara mereka, dan menghilangkan rasa tidak senang pada diri Abu Hudzaifah, sekaligus mereka merasa senang dengan keberadaan salim di rumahnya. Yang kedua, sahlah tidak menyusui seperti bayi, tetapi ASI diperah dahulu, kemudian diminumkan kepada salim. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad. Yang terakhir, perihal yang berlaku pada salim adalah semata-mata pengkhususan di luar kebiasaan, dan itu adalah hak prerogatif Rasulullah. Dan hukumnya tidak berlaku buat orang lain. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share, atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.